Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan atau video kali ini, kami dari kelompok 6 yang dengan organisasi bernama Softdigi akan menjelaskan mengenai Project Management Plan pada proyek Causal Loop Variable Identification Method for System Thinking Based on Text Mining Approach. Pembuatannya ada saya Zakir Radi, ada Faza Fahri Riyadi, Faisal Syahsa Putra, Renata Kelurisa, Muhammad Rafi Atalah, dan Yudis Akbar. Untuk daftar isinya ada introduction, ada project scope management, project time atau schedule management, project cost management, project stakeholder management, dan yang terakhir yaitu project risk management. Nah, untuk pertama ada introduction, yaitu profil dan latar belakang dari Softdigi. Pertama, Softdigi yaitu adalah kolaborasi Departemen Software Engineering dan Informatik Bisnis yang didukung oleh PPM Value. Visinya itu menjadi organisasi yang unggul dalam solusi digital berbasis riset. Latar belakangnya itu sistem thinking itu memerlukan pemahaman keterkaitan antar bagian sistem. Dan individu memiliki penafsiran berbeda terhadap sistem ataupun storytelling. Tujuan proyek ini ialah mengekstraksi variabel dari deskripsi storytelling untuk menggunakan text mining ditambah cosine similarity untuk membentuk causal loop diagram. Baik, selanjutnya ada WBS, terdiri dari Project Initiation, Data Collection, Data Pre-Processing, Text Mining, Similarity Analysis, Variable Identification, Model Development, Evaluation, dan Documentation. Nah, selanjutnya ada Gantt chart. Durasi proyek ini adalah 5 bulan dari Februari sampai Juni tahun 2026. Untuk yang pertama ada project initiation yang dilakukan pada bulan Februari, terdiri dari identifikasi masalah penelitian, penentuan, dan studi literatur. Lalu selanjutnya ada data collection yang dilakukan pada bulan Maret. Habis itu yang ketiga ada data pre-processing yang dilakukan selama bulan Maret sampai April. Lalu ada text mining proses yang dilaksanakan pada bulan April. Lanjut. Lalu yang kelima ada yang ke, oke. Untuk yang kelima ada si similarity analysis dilaksanakan bulan pada bulan Mei. Lalu selanjutnya ada variable identification yang dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni. Lalu ada model development yang dilaksanakan pada bulan Juni. Habis itu yang kedelapan ada evaluation dilaksanakan pada bulan Juni, dan yang terakhir ada documentation dilaksanakan selama bulan Mei dan Juni. Oke, untuk bagian project schedule critical path-nya, jadi di sini ada tabelnya terbentuk dan ini ada aktivitasnya itu ada project initiation, data collection, data pre-processing, text mining process, similarity analysis, variable identification, model development, documentation yang paralel, lalu evaluation. Di sini juga ketahuan bisa dilihat juga kode initial node, final node, durasi minggu dan predecessornya. Untuk project schedule analysis start finish-nya di sini untuk jalur kritisnya itu ada A ke B ke C ke D ke E ke G ke I, yaitu 27 minggu. Aktivitasnya dengan select F, yaitu variable identification, itu bagi per TS sama dengan 2 minggu, dan H itu documentation per TS juga, itu sama dengan 2 minggu juga. Nah, untuk project schedule network diagramnya, itu critical path-nya dari A ke B ke C ke D ke E ke G ke I, sama kayak tadi 27 minggu juga. Ini adalah jalur terpanjang, artinya keterlambatan pada aktivitas manapun itu di jalur ini akan langsung mempengaruhi durasi total proyeknya. Boleh dilanjut.
Baik, selanjutnya beralih ke aspek project cost management, di mana proyek ini membutuhkan investasi awal sebesar 100 juta dengan discount rate atau tingkat bunga acuan tuh sebesar 10%, di mana kami di sini memproyeksikan arus kas masuk yang bertumbuh setiap tahunnya dimulai dari 20 juta per tahun di tahun pertama hingga 40 juta di tahun kelima. Eh, untuk menilai kelayakannya itu kami menghitung net present value-nya atau NPV-nya di sini dengan rumus NVP, di mana hasilnya kita mendapatkan NPV positif sebesar 10 juta 125 130 juta dalam manajemen proyek. Jadi di mana NPV tersebut positif, artinya lampu hijau yang berarti proyek ini layak untuk dijalankan karena menghasilkan nilai yang lebih dari modal yang dikeluarkan. Selanjutnya tuh ada perhitungan ROI. eh, Sama lagi menggunakan rumus ROI. Angka ini menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya balik modal, angka 10% tadi, tapi juga memberikan margin keuntungan bersih sebesar 10,13% dari total investasi awal. Terus ada PBP untuk balik modalnya. Kapan sih itu bakal balik modal? Jadi berdasarkan perhitungan proyek payback period ini mengikuti rumus. Jadi di akhir tahun ketiga akumulasi kas itu sudah mencapai 75 juta, di mana kita hanya butuh 25 juta lagi untuk mencapai titik impas. Angka tersebut tercapai di bulan ke-8 atau ke-9 pada tahun keempat. Jadi waktu pengembalian modal adalah 3,7 tahun yang tergolong relatif cepat, di mana masih di bawah 4 tahun. Jadi sebagai kesimpulan akhir berdasarkan analisis NPV tadi positif, terus ROI-nya menguntungkan di atas 10%, dan masa pengembalian modal yang cukup singkat yaitu di bawah 4 tahun. Maka proyek ini secara finansial itu sangat layak untuk disetujui atau dilanjutkan dieksekusi. Boleh di next. Nah, beralih ke project stakeholder management. Langkah pertama itu di sini kami lakukan adalah mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam proyek melalui stakeholder register. Di sebelah kiri ada table di mana kami memetakan pihak-pihak seperti PPM TLU, dosen, pembimbing, tim peneliti hingga penyedia data lengkap dengan peran dan tingkat pengaruh mereka di proyek ini. Terus karena setiap stakeholder itu memiliki karakteristik yang berbeda, jadi kami di sini eh, menggunakan satu cara komunikasi untuk satu semua peran. Jadi di sini kami memetakan mereka ke dalam power dan interest grid yang ada di sebelah kanan table untuk menentukan strategi manajemen yang paling efektif, di mana kelompok paling krusial adalah yang berada di kategori high power dan high interest. Eh, Mereka itu adalah PPM TLU, dosen pembimbing, dan soft digi karena mereka memiliki kuasa tinggi untuk mengambil keputusan dan sangat berkepentingan terhadap hasil proyek. Strategi manage closely, di mana artinya di sini akan melakukan komunikasi insentif, rapat rutin, dan evaluasi berkala agar ekspektasi mereka selalu terpenuhi. Selanjutnya ada kelompok low power, high interest, yaitu tim peneliti dan akademisi. Mereka di sini tertarik dengan jalannya proyek, namun tidak memiliki wewenang langsung untuk mengubah arah proyek. Jadi di sini untuk mereka tuh strateginya tuh keep informed. Jadi akan tetap dikasih informasi, update hasil analisis dan metode secara berkala agar mereka tuh dapat informasi terbaru. Terus yang terakhir tuh ada di kategori low power dan low interest. Itu ada penyedia data. Jadi di sini untuk mereka tuh cukup untuk monitoring saja. Jadi kami hanya perlu memastikan kelancaran kesediaan data dan memantau perkembangan dengan usaha yang paling minimal. Jadi dari matriks ini dapat disimpulkan tim kami dapat mengalokasikan waktu dan energi komunikasi secara efisien. Kami tahu persis siapa yang harus ditemui setiap minggu dan siapa yang harus dikirimi email laporan bulanan. Oke, boleh di next. Untuk Faza boleh. Oke, di sini ada project risk management. Di sini tuh mengambil risikonya
Terus berdasarkan level yang udah ditentukan, seperti pertama kritikal, kita mengambil ID 1, kemudian itu resikonya dataset tidak relevan, terus juga skornya 20. Kemudian kritikal yang kedua, ID-nya tuh ngambil dari kedua, terus juga resikonya pre-processing nggak konsisten atau tidak konsisten dengan skor 16. Kemudian kritikal yang ketiga dengan ID 04 dan risikonya ini keterlambatan text mining dan similarity dengan skornya 20. Kemudian yang keempat ada high. Di sini mengambil R03 dan dengan resiko cosine similarity sulit diinterpretasikan dengan skornya itu 15. Kemudian ada high dengan R06 memiliki resiko identifikasi variabel CLD tidak valid dengan skor 15. Kemudian ada high R dengan ID R07 dan resikonya stakeholder kurang aktif dan memiliki skor 12. Kemudian untuk yang medium dengan ID R05 dengan risiko library Python bermasalah dengan skor 9. Kemudian yang terakhir ada medium dengan ID R10 ini memiliki resiko biayanya melebihi anggaran dengan skornya itu 6. Boleh di next. Baik, di sini juga ada matriks 5x5 yang mana di sini tuh ada impact sama probability. Jadi misalkan impact-nya ini 5 atau sangat tinggi, tapi probability-nya tuh 1 atau sangat rendah, dia memiliki medium. Terus misalkan impact-nya 5, probability-nya 2, itu juga medium. Terus juga kalau impact-nya 5, tapi probability-nya 3, dia termasuk kategori high. Terus misalkan impact-nya 5, tapi probability-nya 4, dia memiliki kategori kritikal. Dan juga misalkan impact-nya 5 dan probability-nya juga 5, dia kategorinya juga kritikal. Terus misalkan impact-nya 4 atau tinggi, probability-nya 1 atau sangat rendah, dia memiliki kategori low. Terus misalkan impact-nya 4, terus probability-nya 2, memiliki kategori medium. Terus misalkan impact-nya 4, probability-nya 3, memiliki kategori high. Terus misalkan impact-nya 4, probability juga 4, memiliki kategori kritikal. Terus impact-nya 4, tapi probability-nya 5 atau sangat tinggi, nah dia memiliki kategori kritikal. Kemudian jika impact-nya 3 atau sedang, tetapi probability-nya 1 atau sangat rendah, dia masuk dalam kategori low. Kemudian untuk impact 3 dengan kata probability 2 memiliki kategori medium. Jika impact 3 probability 3 memiliki kategori medium. Jika impact 3 dan probability 4 memiliki kategori high. Terus jika impact 3 dan probability 5 memiliki kategori high. Terus kemudian di sini ada probability impact. Jika impact-nya 2 dan probability-nya 1, maka kategorinya low. Jika impact 2 dan probability-nya 2 memiliki kategori low dan impact 2 jika impact 2 dan probability-nya 3 memiliki kategori medium. Jika impact 2 dan probability 4 memiliki kategori medium, dan jika impact 2 probability-nya 5 memiliki kategori high. Dan yang terakhir, jika impact-nya 1 dan probability-nya 1, dia masuk ke kategori low. Jika impact 1, kemudian probability-nya 2, dia masuk ke kategori low. Jika impact-nya 1 dan probability 3, masuk kategori low. Jika impact 1 dan probability-nya 4, dia masuk ke kategori medium. Dan jika impact 1 atau sangat rendah, sedangkan probability-nya 5 atau sangat tinggi, dia masuk ke kategori medium. Jadi untuk kesimpulannya yang sudah dijelaskan sama rekan saya, untuk proyek ID Par4CL itu merupakan proyek yang menggabungkan pendekatan text mining dan system thinking untuk membantu proses otomatisasi identifikasi variabel causal loop diagram atau CLD
Jadi proyek ini tuh berangkat dari permasalahan bahwa setiap individu dapat menafsirkan storytelling sistem secara berbeda, sehingga dibutuhkan metode yang lebih sistematis dan objektif. Dari sisi ruang lingkup, proyek ini sudah dibagi ke dalam 9 fase utama, mungkin ada di slide ketiga kalau nggak salah. Itu ada mulai dari project initiation, data collection, pre-processing, text mining, similarity analysis, variable identification, model development, evaluation, hingga documentation. Terus dari sisi jadwal, proyek ini memiliki critical path selama 27 minggu, yaitu pada aktivitas A, B, C, D, hingga I, itu aktivitas pada jalur kritis yang harus menjadi perhatian utama karena keterlambatannya itu pada salah satu aktivitas akan berdampak langsung terhadap durasi total proyek. Untuk dari sisi biayanya, proyek ini dinilai layak secara finansial karena memiliki NPV positif sebesar 10.125.136 ROI atau sebesar 10,13% dan payback periode selama 3,7 tahun. Terus dari sisi stakeholder, pihak seperti PPM TELU, dosen pembimbing, dan Sopdigi menjadi stakeholder utama yang perlu dikelola secara dekat karena memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap proyek. Terakhir, mungkin dari sisi risiko utama proyek terdapat pada kualitas dataset, konsistensi pre-processing, serta keterlambatan pada proses text mining dan similarity analysis. Oleh karena itu, pengelolaan resiko perlu dilakukan agar proyek dapat berjalan sesuai dengan tujuan, jadwal, dan anggaran yang telah kita rencanakan atau yang telah direncanakan. Oke, next. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.